Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya mengucap syukur dan sangat bersuka cita pagi hari ini karena saya percaya dimanapun saudara berada, kita semua tetap membawa hati yang segenap hati beribadah kepada Dia. Amin. Dan terutama hari ini saudara, kita merayakan Paskah di mana kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan menjadikan kita menjadi umat pemenang. Dan kita percaya bahwa karena Yesus bangkit, kita menjadi umat-umat yang dimenangkan oleh Tuhan. Dan kita mengalami kuasa kemenangan itu. Amin. Mari sama-sama saudara, saya ajak kita sama-sama untuk memuji Dia. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari memuji Dia. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih buat salib-Mu, buat kemenangan-Mu, buat kebangkitan-Mu. Haleluya. Mari memuji Dia sama-sama. Oh, kita adalah umat pemenang di dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Tiba dalam pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Dia menjadikan kita pemenang. Katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, haleluya. Tiba dalam pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Dalam pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kami bangkit Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang Allah katakan haleluya. Tiba dalam pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh haleluya Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama serukan saudara. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit,
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Engkau telah bangkit atas maut Tuhan. Engkau menang atas dosa Tuhan. Dan menjadikan kami sebagai umat pemenang. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kita sembah Dia saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Benar ya Tuhan. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Tuhan, kami hidup Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Salib-Mu, karena salib-Mu kami percaya. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Untuk melakukan mujizat-Mu
berkobar Tuhan. Kalau bukan karena salib-Mu, kami adalah orang-orang yang mati Tuhan. Kami tidak punya pengharapan akan sebuah kehidupan kekal bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Kalau bukan karena salib-Mu, kami tidak punya pengharapan untuk kami menjadi umat pemenang. Tapi semuanya karena salib-Mu, karena anugerah-Mu, karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam situasi dan kondisi yang saat ini sangat-sangat tidak ideal, tapi kami boleh tetap bersama-sama merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kalau kami boleh tetap terhubung secara roh kami. Walaupun kami berpisah secara fisik kami, tapi kami percaya roh kami, dimanapun kami berada saat ini dipersatukan oleh kuasa salib-Mu ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami rindu untuk dikuatkan, untuk diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kemenangan. Dan kami percaya saat ini kami sudah diberikan telinga yang bisa mendengar firman Tuhan, mata yang bisa melihat kebenaran firman Tuhan, dan hati yang bisa percaya dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap terima firman-Mu. Sama-sama semuanya katakan, amin. Shalom, selamat Hari Paskah Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Paskah, merayakan hari yang sangat-sangat sebetulnya monumental dalam kehidupan orang Kristen. Karena tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kedatangan Kristus atas dunia ini. Tapi kita sungguh sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kita semua walaupun terpisah oleh jarak, tapi Bapak Ibu Saudara semua, puji Tuhan, kita boleh terhubung secara roh, kita boleh terhubung secara digital, bersama-sama di rumah saudara masing-masing, kita sama-sama merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan. Boleh semuanya walaupun di rumah tetap kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Bapak Ibu Saudara semua, seharusnya Paskah atau kebangkitan Tuhan ini adalah suatu momen yang disambut dengan penuh sukacita. Waktu saya dipercaya untuk boleh membawakan firman Tuhan pada hari ini, saya merenung biasanya saudara, kita memasuki suasana Paskah, kita memasuki hari Paskah, biasanya kita sudah persiapkan ada ya celebrate yang berbeda lah dari ibadah biasanya. Kita biasanya ada sebuah perayaan, ada sebuah gegap gempita di mana-mana, tapi hari ini adalah sebuah hari yang berbeda. Rasanya mungkin ada beberapa di antara kita yang, ya saya tahu hari ini adalah hari Paskah, tapi kok kayaknya Paskah kali ini rasanya beda. Rasanya kita nggak mengalami sebuah sukacita yang biasanya kita rasakan waktu kita rayakan Paskah. Tapi mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semua, atau tepatnya hari ini di tanggal 12 April ini kita merasakan kok kayaknya ada sedikit sendu begitu ya. Ada sedikit sedih mungkin seperti itu. Sehingga kita berpikir, kok ini hari Paskah, tapi kok hati saya nggak sesukacita seperti biasanya. Nah Bapak Ibu Saudara semua, waktu saya merenungkan apa yang sedang terjadi dalam perasaan kita atau emosi kita saat-saat ini, ternyata Bapak Ibu Saudara semua itu pun terjadi waktu hari kebangkitan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua kaget dengar hal ini. Mungkin kita berpikir, masa sih hari kebangkitan Tuhan kan harusnya pasti murid-murid sukacita, murid-murid bahagia. Tapi ternyata enggak loh saudara. Saya pelajari beberapa kejadian dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya temukan ada sebuah kesamaan. Ternyata waktu 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus bangkit di hari ketiga setelah dia mati pada hari Jumat kemarin, kita Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan. Ternyata waktu hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan, saya pelajari beberapa kisah, ada sebuah kesamaan. Dan kesamaan itu sama seperti yang kita alami sekarang. Murid-murid Tuhan Yesus ternyata tidak menyambut hari kebangkitan Tuhan itu dengan sebuah perasaan sukacita. Dengan sebuah perasaan yang bersemangat. Ternyata enggak loh saudara. Padahal Tuhan jelas-jelas berjanji, aku akan mati tapi hari ketiga aku akan bangkit lagi, aku akan hidup lagi.
Mereka betul-betul dengar dari mulut Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita mungkin cuma baca dari Alkitab. Tapi murid-murid Tuhan Yesus mereka betul-betul dengar Yesus berkata seperti itu. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Berulang kali Tuhan bilang, aku akan mati tapi aku akan bangkit lagi pada hari ketiga. Tapi saudara, kita kan sama-sama belajar hari ini. Apa yang terjadi pada hari ketiga pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus? Oke, kita akan sama-sama lihat. Yang pertama, kita akan lihat di kitab Yohanes. Di kitab Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-11. Kitab Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara semua juga bisa sama-sama melihatnya di layar. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kita baru baca 1 ayat, udah kelihatan banget Bapak Ibu Saudara semua ya. Ini hari Paskah, ini hari kebangkitan Tuhan, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan bersuka cita, enggak. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, seperti yang tadi saya katakan, ternyata 2000 tahun yang lalu pada waktu Yesus bangkit, murid-muridnya tidak menyambut dengan sukacita. Mereka bukan menunggu-nunggu berdiri dekat kubur, menunggu adegan atau peristiwa, wah, kan Yesus udah janji nih bakal bangkit. Jadi saya mau tungguin nih dekat kubur, pengen lihat adegannya Yesus dari tidur, dari matinya itu tak bangkit. Ternyata enggak. Bahkan mereka datang ke kubur, ternyata mereka tidak punya pengharapan akan kebangkitan. Tapi mereka berpikir, Yesus masih tetap mati. Makanya Maria bilang, Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara semua, kita akan mengalami atau hari ini kita sama-sama merayakan Paskah, tapi tidak ada sebuah rasa perayaan di hati kita karena kita berpikir Yesus ada di mana. Sebuah pikiran Yesus ada di mana itu bisa mematikan sukacita atau semangat kebangkitan Tuhan dalam diri kita. Mungkin hari-hari ini kita mulai melihat masalah demi masalah dan kita mulai bertanya-tanya, Yesus ada di mana? Kenapa wabah ini semakin lama semakin besar? Kenapa wabah ini semakin lama mulai semakin dahsyat dampaknya? Baik secara kesehatan, baik secara ekonomi. Kenapa? Di mana Yesus? Yesus di mana? Yesus di mana? Di keluarga kita lihat mana Yesus? Di pekerjaan kita lihat mana Yesus? Kita sama seperti Maria yang terus bertanya-tanya, Yesus ada di mana? Kita mungkin mulai berpikir jangan-jangan Yesus tuh ada enggak ya? Atau kalau pakai bahasa Maria, Yesusku dicuri orang. Kita mungkin berpikir masalah ternyata lebih besar dari Tuhan Yesus yang saya sembah selama ini. Sehingga kita akhirnya tidak merasakan atau kita tidak memiliki lagi sebuah iman. Ya, saya percaya ada Yesus yang bangkit dalam kehidupan saya. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara semua? Waktu saya renungkan, iya juga ya Tuhan. Waktu saya mulai taruh pikiran, Yesus ada di mana? Di situ saya mulai jadi sedih. Di situ saya mulai merasa ketakutan. Di situ saya mulai merasa hilang harapan saya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara semua. Pertanyaan-pertanyaan, Yesus ada di mana? Waktu kita sekarang lagi mengalami situasi dan kondisi seperti ini, itu bisa mematikan iman kebangkitan kita. Kemudian kita lihat ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, Yesus ada di situ, Maria bisa sampai tidak mengenali. Tragis banget Bapak Ibu Saudara semua.
Kita akan lihat lagi kisah yang lain. Kita akan lihat di ayat yang 19. Ketika hari sudah malam, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, persis seperti hari ini. Kita ada dalam rasa ketakutan, padahal hari ini kita merayakan Paskah. Padahal hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tapi kita merasakan ada atmosfer ketakutan yang luar biasa. Tragis Bapak Ibu Saudara semua. Tapi saya lihat ini sama, terjadi juga 2000 tahun yang lalu. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara semua di ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini yang kedua. Apa yang bisa membuat kita menjadi hilang sukacita Paskah, kita mulai meragukan iman kebangkitan dalam diri kita, yaitu waktu kita mulai seperti Thomas. Kita menjadi orang-orang yang menuntut bukti. Mana buktinya, kalau benar ada Tuhan kok situasinya begini. Kalau benar ada Tuhan kok ini terjadi. Kalau benar ada Tuhan kok gini. Kalau benar nih ya Tuhan ada, sok buktiin dulu. Ada dulu depan saya bisa ngelihat benar nih. Usaha saya berubah, kesehatan saya berubah, baru saya percaya Tuhan bangkit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, Thomas yang betul-betul dia murid Tuhan Yesus 3,5 tahun lamanya, berjalan bersama Tuhan, melihat Tuhan melakukan aksi-aksi mujizat yang sangat luar biasa. Tapi dia pada hari kebangkitan Tuhan dia bisa berkata, kalau saya belum lihat langsung, saya nggak akan percaya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara semua, kalau hari-hari ini kita mulai jadi anak-anak Tuhan yang menuntut bukti, itu akan melemahkan iman kita. Karena iman saudara bukan berdasar atas fakta dan keadaan yang kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Iman kebangkitan bukan berdasarkan pada hal-hal yang bisa kita lihat secara fisik. Tapi iman kebangkitan harus berdasarkan kepada hal-hal yang rohani. Perkara-perkara yang rohani. Kepada perkataan Tuhan. Coba seandainya hari itu Maria dan Thomas tetap ingat akan perkataan Tuhan bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Saya percaya skenarionya akan berubah. Tidak akan seperti ini. Yang saya ceritakan seperti tadi, Maria akan berdiri dekat kubur, menunggu-nunggu Yesus bangkit. Thomas ada di dalam rumah, menunggu-nunggu Yesus muncul di depan dia. Tapi waktu kita jadi orang-orang yang mulai ingin menuntut bukti, saudara, kau akan menjadi lemah iman dalam dirimu. Kita akan lihat kisah yang lainnya. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Hari ini agak sedikit banyak buka ayat Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Karena saya ingin tunjukkan ternyata 2000 tahun yang lalu sama dengan kita sekarang. Kita merayakan Paskah tidak dengan sebuah perasaan sukacita dan gegap gempita. Tapi ada kesedihan, ada ketakutan dan kita akan lihat ada apa lagi. Ayat yang ke-13 Lukas 24, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka gembira, dengan muka bahagia harusnya kan. Wih Yesus, waduh dari tadi kamu jalan bareng saya. Enggak saudara, Yesus mendekati mereka tetapi mereka
melihat Yesus dengan muka muram. Persis kayak keadaan kita saat ini. Kita memasuki hari Minggu, hari Paskah, kita tidak perlihatkan muka bahagia, kita tidak perlihatkan muka pengharapan, tapi kita perlihatkan muka yang muram sama Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu Saudara semua, hal ketiga yang bisa membuat kita menjadi lemah iman kita. Kita memasuki Paskah ini bukan dengan kegembiraan, bukan dengan semangat, bukan dengan iman kebangkitan. Ialah waktu kita mulai melihat harapan kita berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Ini sudah banyak Bapak Ibu Saudara semua yang mengalami. Karena rasanya baru kemarin tahun baru, bulan Januari, bulan Februari kita dikagetkan dengan pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya di bulan Maret COVID-19 masuk ke Indonesia dan saat ini ada begitu banyak terjadi pembatasan-pembatasan di Indonesia yang terjadi. Ada banyak hal-hal yang sekarang jadi sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Baik secara pergerakan fisik maupun juga secara perekonomian dan lain sebagainya. Sehingga kita mulai punya pemikiran, saya tadinya berharap Tuhan akan lakukan A, Tuhan akan lakukan B, Tuhan akan lakukan C, tapi kok begini ya? Betul Bapak Ibu Saudara semua? Tapi saudara, hari ini ada sebuah kabar bahagia buat Bapak Ibu Saudara semua. Ada good news, kabar baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara semua? Dari 3 kisah yang tadi saya cuplik. Maria yang menangis di dekat pintu kubur. Thomas yang meragukan Tuhan. Murid-murid yang ketakutan di dalam sebuah rumah, dan tadi juga Kleopas dan 1 orang yang bahkan nggak disebut namanya. Kalau nggak disebut namanya kan berarti nggak penting ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Kalau kita sampai nggak disebut nama itu berarti nggak penting. Tapi saudara lihat kepada orang-orang ini, kepada orang-orang yang sudah bisa dikatakan apa ya, hilang imannya atau mungkin lemah imannya, saya sangat bersyukur. Justru kepada mereka Tuhan menampakkan dirinya. Waktu saya merenungkan apa makna Paskah untuk tahun ini, saya melihat kepada kita yang saat-saat ini kita mulai lemah iman kita. Kita mulai rasanya udah gak mampu berharap lagi sama Tuhan. Kita yang udah mulai ketakutan, kita yang sekarang mulai banyak menangis. Justru kepada saudara dan kepada saya yang saat ini sedang seperti itu, Tuhan menampakkan dirinya. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan pilih, saya menampakkan diri kepada orang-orang yang mempersiapkan hari kebangkitan saya. Kepada orang-orang yang semangat menunggu janji Tuhan dinyatakan. Tapi saudara, kita lihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat kasihnya. Dia bukan datang kepada orang-orang yang imannya sedang dalam keadaan kuat. Tapi dia datang kepada orang-orang yang imannya justru sedang anjlok, sedang lemah, sedang bangkrut. Yang takut, yang kecewa, yang sedih, yang hilang harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kalau saudara mulai kehilangan harapan, mulai kehilangan iman dan kekuatanmu di dalam Tuhan, jangan sudah berpikir, saya udah malas ibadah, saya udah malas berdoa, kayaknya Tuhan juga udah gak mau nemuin saya. Justru saudara, kepada saudara yang dalam keadaan seperti itu, hari ini, dimanapun saudara berada, tadi kita lihat, ada orang yang sudah berjalan jauh dari Yerusalem. Ada yang sedang di dalam rumah-rumah yang terkunci.
Ada yang sedang ada di dekat kuburan, dimanapun seperti sekarang ini saudara. Waktu saudara melihat khotbah ini, waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya saudara sedang tersebar di seluruh area di kota Bandung ini. Tapi dimanapun saudara berada, hari ini Yesus datang ke tempatmu. Hari ini Yesus menampakkan diri kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara semua, ayo saat ini dengan penuh sukacita, tepuk tangan buat kehadiran Tuhan dalam hidup saudara semuanya. Amin saudara. Seperti ada sebuah lagu yang saya pernah dapatkan kurang lebih tahun 2018. Lagu ini berkata, di manakah saya berada kalau Tuhan tidak menemukan saya? Di manakah saya berada kalau Tuhan gak cari saya? Saya ingin nyanyikan pujian ini, saudara juga boleh ikuti di rumah. Di manakah ku berada bila kau tak mencariku? Ku berada bila kau tak menemukanku. Di manakah ku berada bila kau tak mencariku, ya Tuhan? Di manakah ku berada bila kau tak menemukanku? Kau datang, kau memilihku, kau menebus hidupku. Terima kasih pujian ini Bapak Ibu Saudara semua saya dapatkan 2018. Waktu itu saya sedang berdoa. Saya merenungkan perjalanan rohani saya di dalam Tuhan. Saudara, saya adalah anak seorang gembala. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, dulu saya datang ke gereja cuman ke gereja aja. Saya nggak tertarik dengan pelayanan, saya nggak tertarik dengan aktivitas rohani yang lainnya. Papa saya kasih nasihat di rumah, saya bilang jangan ribut, jangan gandeng, jangan khotbah di rumah. Papa saya setel lagu rohani, saya matikan. Waktu saya merenung seperti itu, Tuhan kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, saya bisa bagikan firman Tuhan. Itu karena Tuhan cari saya, bukan karena saya lagi cari Tuhan. Itu karena Tuhan yang menemukan saya.
Saya ketemu Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Bukan waktu iman saya sedang menyala-nyala sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini juga saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kalau hari-hari ini imanmu sedang lemah, jangan hakimi dirimu. Kebangkitan dari mati kepada hidup itu memang betul-betul adalah sebuah perkara yang sangat-sangat susah untuk dipercaya. Dan saat ini juga kita ada dalam sebuah situasi yang amat sangat sukar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu bagaimana jalan keluar dari wabah yang sedang terjadi ini. Bagaimana nanti situasi perekonomian ke depan. Kapan kita bisa ibadah bersama-sama lagi? Kapan anak-anak kita bisa kembali ke sekolah lagi? Kita nggak ada yang tahu. Sehingga kalau hari-hari ini iman Bapak, Ibu, Saudara semua juga termasuk saya mulai merasa lemah. Saudara, jangan hakimi dirimu. Jangan kutuki dirimu. Sama seperti kita baca dalam peristiwa-peristiwa yang tadi. Tuhan datang. Bukan sama orang yang sedang merasa kuat. Bukan sama orang yang sedang berdoa. Bukan sama orang yang sedang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan yang bangkit itu. Tapi kepada orang-orang yang sedang kecewa. Kepada orang-orang yang sedang putus pengharapan. Kepada orang-orang yang sedang larut dalam kesedihan, Tuhan datang. Bahkan waktu Maria gak mengenali itu siapa. Bahkan waktu dia mengira itu penunggu taman. Bayangkan saudara. Bahkan mungkin saat ini waktu saudara ada dalam sebuah keadaan demi keadaan. Saudara pikir ini siapa, ini apa. Padahal itu adalah Yesus. Saudara pun kalau sampai salah mengenali Yesus. Tuhan tidak tinggalkan Maria. Tuhan tidak tinggalkan Kleopas. Tuhan tidak tinggalkan Thomas. Untung saudara, bukan saya yang jadi Tuhan. Kalau saya salah dikenali oleh orang yang betul-betul dekat dengan saya akan sangat marah pada orang itu dan saya akan tinggalkan orang itu. Tapi kita sedang berhubungan dengan Tuhan Yesus yang firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya itu tidak dapat saudara selami dengan pikiran saudara. Saya sampai sekarang gak bisa ngerti. Kok ada ya Tuhan yang seperti ini. Yang Maria mengenali dia penunggu taman. Yang Kleopas sampai udah jalan bareng-bareng pun gak tahu dia lagi jalan bareng Yesus. Yang Thomas udah 3,5 tahun bareng dia. Sampai tetap bilang kalau saya gak cucukkan tangan saya ke jarimu, ke tanganmu aku gak percaya. Kok ada pribadi yang seperti ini. Yang tetap mau sabar, yang mau tetap mendampingi, yang mau tetap menyertai. Sampai murid-murid ini percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, hari ini, di hari Paskah ini, saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan ada di rumahmu. Ada di dekatmu. Waktu engkau nangis sendirian di kamar dalam ketakutanmu, dia ada di situ. Waktu saudara di motor, gak ada yang lihat saudara, saudara nangis, Tuhan ada bareng sama saudara. Saudara mungkin susah percaya ini, tapi tadi kita udah baca. Tuhan ada, Tuhan gak tinggalin. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Ayo hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua bangkit imanmu. Bangkit, kita punya Allah yang bangkit. Kita bukan punya Allah yang mati, kita punya Allah yang hidup. Kalau Allah kita hidup artinya apa? Dia bisa berbicara, dia bisa bergerak, dia bisa do something, dia bisa lakukan sesuatu. Ayo. Dia bukan Allah yang waktu lihat kita meninggalkan dia diam aja. Kita bukan menyembah patung, kita menyembah Allah yang mengejar kita. Yang pujian tadi katakan, di manakah aku berada? Kalau Tuhan tidak mencari saya, di manakah aku berada kalau Tuhan tidak menemukan saya? Tuhan yang kejar saudara. Tadi waktu kita baca kisah Kleopas di situ dikatakan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Dan hari ini juga saya percaya, dimanapun saudara berada, Tuhan mendekati saudara.
Itulah Bapak Ibu Saudara semua, pesan Paskah yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ayo jangan lagi engkau merasa Tuhan meninggalkan. Percaya. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan tahu ini masa-masa yang berat. Dan Tuhan ingin menguatkan iman saudara pada hari ini. Satu hal yang membuat murid-murid itu bisa kembali kepada iman percayanya kepada Tuhan adalah waktu Yesus datang mendekati mereka. Mereka gak tolak Tuhan. Ya. Kleopas dan satu orang temannya tetap terus berjalan bersama-sama dengan pribadi yang dia gak tahu itu siapa. Hari ini juga saudara jangan tolak kasih Tuhan. Terima kasihnya yang luar biasa itu. Sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan nyanyikan pujian tadi saudara. Dimanakah ku berada bila kau tak mencariku? Dimanakah ku berada bila kau tak menemukanku? Dimanakah ku berada bila kau tak mencariku? Dimanakah ku berada bila kau tak menemukanku? Kau datang, kau memilihku, kau menebus hidupku. Kau datang, kau datang, kau memilihku, kau menebus hidupku. Kau datang, kau datang, kau memilihku, kau menebus hidupku. Ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kau telah selamatkanku. Ya Tuhan, kau ubahkan hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, telah selamatkanku. Kau ubahkan hidupku. Ku bersyukur kau memilihku, aku milikmu dan kau milikku. Ku bersyukur kau memilihku, aku milikmu dan kau milikku. Ku bersyukur kau memilihku, aku milikmu. Benar Tuhan, dan kau, oh kami
Engkau datang ya Tuhan. Engkau datang ya Tuhan. Engkau yang menjumpai kami ya Tuhan. Waktu saat ini kami dalam kelemahan kami, dalam kekecewaan kami, dalam ketakutan kami ya Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Bangkit imanmu. Bangkit imanmu. Peluk anak-anakmu ya Tuhan. Peluk anak-anakmu ya Tuhan. Mereka yang udah gak kuat lagi. Mereka yang udah lemah Tuhan. Bangkitkan Tuhan.
Ayo saudara, dimanapun kau berada saat ini, Dia ada bersamamu. Rasakan saudara, Dia ada bersama. Kau gak sendirian. Ibu, mengapa engkau menangis? Saat ini Tuhan berkata yang sama juga sama saudara. Anakku, kenapa engkau menangis? Saudara boleh cerita apapun sama Tuhan. Saat ini juga Tuhan bilang, anakku, apa yang sedang kau pikirkan? Cerita saudara. Keraguanmu, ketakutanmu, Tuhan gak akan pernah tinggalkan saudara. Saudara boleh terbuka, cerita apapun sama Tuhan. Bapakku berdoa hari ini, biarlah semua anak-anakmu boleh sama-sama menerima kembali iman kebangkitan daripada Tuhan. Karena aku percaya iman kebangkitan kau berikan kepada mereka yang saat ini lemah, yang saat ini dalam ketakutan, yang saat ini hilang pengharapan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkati keluarga demi keluarga. Berkati setiap hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri. Biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan selama masa-masa ini. Berkati Tuhan setiap pekerjaan anak-anakmu. Berikan jalan keluar, berikan hikmat, berikan urapan-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang bersekolah dan kuliah. Berikan kepada mereka ketekunan, kekuatan, kerajinan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa ini. Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kami hanyalah di dalam Engkau. Engkaulah Allah yang sudah bangkit. Engkaulah Allah yang sudah mengalahkan segala-galanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap memegang kendali atas negeri dan bangsa ini. Indonesia di hatinya Tuhan. Indonesia di tangannya Tuhan. Indonesia di pikirannya Tuhan. Dan kami berdoa semua aparat pemerintahan boleh bersatu padu untuk menyelenggarakan pemerintahan negeri dan bangsa ini sesuai dengan amanat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kau sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Kami angkat kedua tangan kami. Mari saudara. Saat ini angkat kedua tanganmu dan terimalah saat ini berkat Paskah. Berkat Abraham, Ishak dan Israel dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Iman kebangkitan daripada Tuhan saat ini dicurahkan dalam hidupmu. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Akan menyertai kau semua mulai sejak saat ini. Bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kau yang sudah menerima dan percaya dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara semua, ada beberapa buah pengumuman yang perlu Bapak Ibu Saudara semua perhatikan. Yang pertama, untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara semua bisa diberikan di nomor rekening yang ada di grup WhatsApp gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara semua juga jangan lewatkan juga untuk ibadah-ibadah kita selanjutnya. Minggu depan masih tetap dalam format online. Tapi jangan sampai kita terputus ya Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama untuk malam kemenangan atau doa malam kemenangan akan diadakan pada hari Jumat jam 7 malam. Jadi ayo sama-sama boleh bergabung dalam malam kemenangan di live Instagram Bandung City Blessing. Bapak Ibu Saudara semua jam 7 malam bersama dengan Bapak Gembala kita. Kemudian untuk anak-anak Youth Zone, Sabtu depan juga akan ada ibadah Youth Zone di live Instagram Youth Zone jam 5 sore hari Sabtu. Kemudian juga untuk ibadah selanjutnya yaitu tanggal 19 April kita masih tetap dalam ibadah online. Jangan lewatkan jam 9:30 pagi. Juga Bapak Ibu Saudara semua jangan lewatkan ibadah ini disiarkan juga di Radio Maestro 92,5 FM pukul 11 siang. Jadi Bapak Ibu Saudara semua juga untuk yang memiliki putra-putrinya juga jangan sampai lewatkan ibadah anak online. Kami mohon kerjasama dari orang tua semua untuk boleh sama-sama menyelenggarakan ibadah anak di rumahnya masing-masing.
Sekian pengumuman pada hari ini. Kami semua tim pengembalaan mengucapkan tetap semangat, tetap bersuka cita. Selamat Hari Paskah.